Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Diama Salatiga, Prodi S1 Manajemen Non-Reguler Angkatan 48, akan mempresentasikan materi tentang tasawuf, akhlak, moral, dan etika. Tema materi yang akan kita bacakan yang pertama, A. Tasawuf dalam Islam. Tasawuf secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab, yaitu tasawafa dan yatasawafu. Selain itu, tasawuf berasal dari kata suf, yang artinya bulu domba. Maksudnya adalah bahwa penganut tasawuf ini hidupnya sederhana, tetapi berhati mulia, serta menjauhi bagian sutra dan memakai kain dari bulu domba yang berbulu kasar atau yang sering disebut dengan kain wol kasar, yang berarti simbol kesederhanaan. Pengertian tasawuf secara umum dapat diartikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mensucikan diri dengan cara menjauhi pengaruh kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi dan akan memusatkan seluruh perhatiannya kepada Allah. Ciri-ciri tasawuf sendiri, yang pertama adalah A. Memiliki nilai-nilai moral. Yang kedua, B. Pemenuhan fana atau sirna dalam realisasi mutlak. Yang ketiga, C. Pengetahuan intuitif langsung. Keempat, D. Timbulnya rasa bahagia sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri sufi karena sudah tercapainya makomat atau yang biasa disebut dengan macam-macam atau tingkatan. Yang kelima, E. Penggunaan simbol pengungkapan yang biasanya mengandung pengertian harfiah dan tersirat. Selanjutnya, ajaran dalam tasawuf terdiri dari A. Zuhud, yang berarti zahada, yang artinya benci dan meninggalkan sesuatu. B. Sabar, artinya keadaan yang kokoh, stabil, konsekuen dalam pendirian. C. Ridho, ridho bermula dari perasaan yang sangat halus. D. Tawakal, sikap bersandar dan mempercayakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Qanaah adalah merasa cukup, menerima segala ketetapan yang diberikan oleh Allah. Konsep akhlak. Pengertian akhlak merupakan watak atau budi pekerti. Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari proses menerapkan akidah dan syariah atau ibadah. Akhlak yang baik disebut akhlakul karimah. Jenis akhlakul karimah ada 8. Yang pertama, husnuzon hablum minallah wa hablum minannas, yaitu berpikiran baik dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Yang kedua, qanaah, yaitu menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ikhlas, yaitu melaksanakan suatu perbuatan yang baik hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, yaitu menerima pemberian dari Allah baik berupa nikmat maupun berupa cobaan. Yang kelima, istiqomah, yaitu teguh pendirian terhadap keyakinannya. Yang keenam, tasamuh sendiri artinya berusaha atau kerja keras untuk mencapai tujuan. Yang kedelapan yaitu doa, berdoa, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud agama itu adalah nasihat tentang yang betul dan yang salah.
tujuan utama perutusan Nabi Muhammad SAW oleh Allah kepada manusia juga memperlihatkan kepentingan nilai akhlak atau moral dalam Islam. Pendidikan Islam dan komponen akhlak. Pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam dapat dilihat dari perkembangan Islam di negara ini. Umumnya terdapat 3 jenis sistem pendidikan Islam. Yang pertama, pembelajaran di rumah guru. Struktur dan kurikulum pendidikan Islam di rumah guru menekankan kepada pengajian membaca Al-Quran. Di samping ilmu lain yang berkaitan dengan keagamaan seperti tauhid, fikih, tasawuf, sejarah Islam, dan pengajaran yang mendatangkan kebaikan. Yang kedua, pengajian di institusi pondok yang dikenal sebagai pendidikan tradisional dan merupakan satu legasi pendidikan Islam yang tertua dan berpengaruh dalam melahirkan pembelajaran pengetahuan agama. Yang ketiga ialah sistem pendidikan berkonsepkan sistem madrasah yang lebih sistematik dan formal, merupakan satu alternatif yang menarik perhatian masyarakat karena taraf pembelajaran di madrasah tinggi kurikulumnya bersifat lebih komprehensif dan telah dimasukkan beberapa mata pelajaran lain dalam pendidikan Islam. Ini sesuai dengan pendapat kaum muda yang berpendapat bahwa umat Islam tidak seharusnya mementingkan akhirat semata-mata, tetapi perlu maju dalam aspek sosioekonomi dan politik agar menjadi umat yang berdaya saing dan progresif. Hubungan akhlak dengan berbagai ilmu. Garis besar perkembangan pemikiran akhlak. Ilmu akhlak merupakan ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Ilmu akhlak memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Di antaranya adalah dengan ilmu tasyawuf, ilmu tauhid, ilmu jiwa, ilmu pendidikan, dan juga ilmu filsafat. Penjelasan mengenai hubungan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu tersebut. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid dapat dilihat dari analis berikut ini, di antaranya: 1. Dilihat dari segi objek pembahasannya. 2. Dilihat dari fungsinya. 3. Hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu tasyawuf. 4. Hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu jiwa. 5. Hubungan ilmu akhlak dengan logika. 6. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu estetika. 6. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu sosiologi. D. Etika, moral, susila, dan hubungannya dengan akhlak. Pengertian etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya, yang menjadi ukuran baik buruknya, atau dengan istilah lain ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut peri kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Pengertian moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Moral dalam istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Pengertian susila berasal dari kata su dan sila. Su adalah awalan yang berarti amat baik atau sangat baik, mulia, dan indah. Sedangkan sila berarti tingkah laku atau kelakuan. Jadi, susila berarti tingkah laku atau kelakuan yang baik atau mulia yang harus menjadi pedoman hidup manusia. Hubungannya dengan akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku. Tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq,
berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dilihat dari fungsi dan perannya, dapat dikatakan bahwa etika, moral, dan akhlak sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik buruknya. Namun demikian, etika, moral, susila, dan akhlak tetap saling berhubungan dan membutuhkan. Uraian tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa etika, moral, dan susila berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat